ini saya ajak kepada seluruh masyarakat yang punya jalan sudah diperbaiki tahun 2022 ini, boleh bikinkan video ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok. Nanti yang bagus saya kasih hadiah videonya, ya. Kirim ke alamat media sosial saya atau media sosial pemerintah Kota Depok. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada berita menarik mengenai pemerintah Kota Depok yang mengemis ucapan terima kasih rakyatnya kepadanya karena usaha atau prestasi tertentu di bidang infrastruktur di Kota Depok itu semakin maju dan mungkin cukup signifikan. Nah, tetapi Rumah Pancasila ingin menanggapi berita ini. Pada poin yang pertama adalah rasa terima kasih itu kan sebenarnya terpendam ya di dalam hasrat terdalam manusia. Sehingga ketika rasa terima kasih itu ternyata keluarnya itu bukan karena ketulusan tetapi karena didikte oleh sesuatu, maka ucapan terima kasih itu tidaklah tulus dan tidak bernilai karena dia tidak utuh tetapi hanya setengah-setengah. Karena itu keluarnya didikte bukan karena ketulusan tertentu. Yang poin yang kedua, seharusnya itu yang berterima kasih adalah Pemkot Depok. Karena apa? Dia bisa bekerja sedemikian rupa itu kan merupakan hasil pilihan rakyat. Sehingga dia bisa menunjukkan kualitas dirinya untuk membangun Kota Depok menjadi lebih baik. Jadi tanpa adanya pemilihan dari rakyat, maka pemerintah Kota Depok tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi di sistem pemilihan umum itu banyak orang bersaing dan belum tentu orang yang berprestasi itu bisa menduduki jabatan tertentu karena ada permainan uang di sana. Nah, maka di sini letak persisnya ketika pemerintah Kota Depok itu terpilih dan dipilih oleh rakyat, harusnya dia yang berterima kasih kepada rakyat, bukan malah justru rakyat yang berterima kasih kepadanya. Karena apa? Dia sudah dipilih, dia bisa menunjukkan prestasi dan capaian-capaiannya. Nah, itu seharusnya bukan rakyat yang berterima kasih ya, bukan malah justru mengemis rasa terima kasih kepada rakyat. Poin yang ketiga adalah ketika kita kaji ini di dalam perspektif etika, maka nampaknya pemerintah Kota Depok ini menyembunyikan suatu sikap narsistik, mementingkan diri sendiri, ditutupi dengan apa? Dengan capaian-capaiannya tertentu. Sehingga sebenarnya maksudnya adalah untuk mendapat nama, mendapat pujian dari masyarakat sehingga dia bisa misalnya dipilih kembali. Nah, hal-hal yang seperti itu dalam etika masuk di dalam nilai yang tidak tepat untuk dilakukan. Nah, itu. Kemudian poin yang keempat adalah ketika kita kaji ini dalam perspektifnya Immanuel kan pernah membagi dua perintah moral. Ya, perintah yang pertama adalah perintah imperatif kategoris, yaitu perintah yang mewajibkan demi kewajiban itu sendiri. Jadi tidak ada motif-motif lain selain kewajiban. Nah, di samping itu ada yang namanya imperatif hipotesis, yaitu melakukan suatu kewajiban demi mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ini adalah masuk di dalam imperatif hipotesis karena dia melakukan kewajibannya untuk melayani masyarakat, tetapi ternyata motifnya untuk mendapatkan nama baik atau pujian tertentu. Nah, itu berarti tidak bernilai moral ketika kita melakukan imperatif hipotesis dan bukan imperatif kategoris. Jadi begitu sahabat Rumah Pancasila, ketika kita berbuat baik, sebaiknya itu didasarkan dengan rasa yang tulus dan ikhlas sehingga dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan demi kebaikan rumah Indonesia, rumah kita bersama, rumah yang aman, sejahtera, dan damai. Jangan lupa tetap tonton terus video-video Rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa.